Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fauzia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Setiawan dengan nomor absen 26 dari kelas 107. Pada hari ini saya ingin melakukan tugas pengayaan yaitu berupa mempresentasikan teks negosiasi. Adapun yang akan saya bahas yaitu pertama, definisi, kedua, tujuan, ketiga, struktur, keempat, ciri-ciri, kelima, cara bernegosiasi, dan keenam, kaidah kebahasaan. Saya akan memulai dari definisi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Kesepakatan yang dimaksud ini bisa dalam berbagai keperluan. Biasanya dalam kegiatan jual beli, pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga yang termurah. Menurut KBBI, definisi teks negosiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua yaitu memastikan kondisi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Setelah itu, saya akan membahas mengenai struktur teks negosiasi. Strukturnya itu terdapat 4. Yang pertama adalah orientasi, yang berisi tujuan yang ingin disampaikan, dapat juga berisi pembukaan percakapan seperti salam, sapaan, dan lainnya. Kedua yaitu pengajuan atau permintaan, berisi awal tawaran atau permintaan dari pihak satu ke pihak lain. Yang ketiga, terdapat penawaran, yaitu berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan ke pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan terakhir yaitu persetujuan, yaitu berisi penolakan atau persetujuan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu dan terjadinya kesepakatan. Nah, berikut adalah contoh dari struktur teks negosiasi. Ini untuk yang orientasi. Lalu, berikut terdapat contoh dalam pengajuan dan permintaan. Terdapat pula contoh penawaran. Dan yang terakhir, contoh persetujuan. Di sini dapat terjadi penolakan maupun penerimaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara bernegosiasi konvensional, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, logika dan emosi, yaitu di mana penelitian menyatakan bahwa manusia membuat keputusan lebih banyak memakai emosi dibandingkan logika. Menurut Chris Voss, bahwa IQ yang tinggi biasanya buruk dalam bernegosiasi. Selanjutnya, ilusi kontrol, yaitu di mana ketika pihak lawan berada dalam kontrol negosiasi. Dan yang ketiga adalah kata ya atau tidak. Otonomi mengatakan tidak adalah awal dari negosiasi, karena orang tidak suka diminta mengatakan ya. Lalu terdapat pula cara bernegosiasi dengan strategi angsa hitam, yaitu pertama pertanyaan terkalibrasi. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan ya, tidak, atau semacamnya. Tujuannya itu untuk membuat pihak lawan menjadi terbuka dan mengetahui keinginan mereka. Kemudian, kamu dapat menyampaikan ide dan konsepmu. Contohnya nih, seperti apakah kamu menyukai sepatu ini diganti dengan sepatu seperti apa yang kamu butuh atau perlukan. Jadi, pertanyaan ini untuk mengiring pihak lawan kepada konklusi yang kamu mau tanpa memaksa. Gunakan kata tanya apa, bagaimana, dan mengapa.
Selanjutnya terdapat mirroring. Pertanyaan yang mengikuti kata-kata pihak lawan, tujuannya itu tuh untuk menambah waktumu berpikir, memancing informasi baru, dan membuat pihak lawan merasa didengarkan. Contohnya, kemarin baru saja saya mendapatkan tas Hermes yang terbaru. Respon dengan tas Hermes terbaru. Wow! Selanjutnya terdapat labeling, yaitu memberikan label ke perasaan seseorang, seperti kata tampaknya, sepertinya, dan kayaknya. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi emosi negatif dan menambah emosi positif. Contohnya, sepertinya toko ini sangat lengkap ya. Gitu. Jika emosi lawan bicaramu negatif, gunakan kata tersebut untuk meredakan emosinya. Namun, jika emosi lawanmu positif, itu bisa memvalidasi perasaannya. Dan yang terakhir, terdapat diam secara dinamis. Dibandingkan kamu berbicara terus-menerus, kamu harus diam beberapa saat untuk memberikan kesempatan dan menguatkan kata terakhirmu. Diam secara dinamis itu adalah alat komunikasi yang ampuh. Tujuannya agar setelah melakukan teknik labeling tanpa merasa sok tahu dengan kondisi lawan, kamu dapat berpikir dan mendapatkan kesempatan untuk mengatakan penawaran. Strategi angsa hitam menurut Chris Voss yaitu untuk mencari apa yang tidak diketahui, mencari landasan emosi seseorang dalam membuat keputusan, dan jika jawabannya ya betul, itu adalah pertanda bahwa kamu telah menemukan angsa hitam. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu terdapat 3, ada kausalitas, persuasif, dan juga kalimat langsung. Pertama, kausalitas. Konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat adalah jenis kata penghubung yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan sebab akibat antara dua klausa. Seperti oleh karena itu, sebab itu, karena, akibatnya, jika, dan semacamnya. Contohnya nih, saya butuh sepatu yang tidak mudah rusak karena mau saya gunakan untuk jalan jauh, Kak. Lalu terdapat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, dan meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat ini bisa berupa ajakan, imbauan, dan permintaan. Contohnya, dengan produk yang satu ini, Bapak meraih banyak keuntungan loh. Selain aman dan tidak berisik, filter air ini juga sangat terjangkau. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog, umumnya ditandai dengan tanda kutip. Contoh kalimat langsung dalam teks negosiasi adalah, "Permisi, di sini jual tas juga?" Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.